ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Ya itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Pak Jokowi sebagai presiden dengan enteng, ini cuma soal masalah komunikasi. Seolah Pak Jokowi nggak punya kalimat lain, setiap kali masalah komunikasi, soal harga BBM, soal apa aja itu soal masalah komunikasi. Padahal di belakang ini ada problem fundamental, yaitu pertentangan antara hak rakyat dan industri-industri besar. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana, akan memberikan penjelasan mengenai itu. Ini bukan soal komunikasi, Pak Presiden. Ini soal rencana pembangunan yang oleh Pak Presiden diasumsikan harus berjalan. Dan satu waktu Istana mengatakan jangan ada yang menghalangi pembangunan. Jadi Pak Jokowi jangan berlindung pada ketidakmampuan Anda membuat kalimat. Hanya soal komunikasi, bukan. Ini soal fundamental yang dari awal memang jadi acuan atau andalan dari Presiden, yaitu proyek-proyek strategis. Datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Rakyat Pulau Rempang diusir dan diganti warga China. Investasi model apa ini? Pengamat sosial, Wanhat APIB dan FTNI mengatakan. Penjelasan Bahlil sang Menteri Investasi didampingi Menlu lewat YouTube Sekretariat Presiden sebulan membuka tabir keberingasan polisi dan BP Batam. Presiden telah menjual wilayah itu kepada RRC lewat PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan milik Tommy Winata, untuk dijadikan lokasi industri kaca terbesar kedua di dunia dengan cover Rempang Eco City. Pulau Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektar. Kompas.com tanggal 10 September tahun 2023. Jadi sangat luas untuk sekedar mendirikan pabrik kaca, tujuan akhirnya untuk penampungan rakyat RRC seperti halnya yang terjadi di tempat lain. Seperti diketahui, Pulau Rempang ini berada di sebelah selatan Pulau Batam, berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang tengah diklaim oleh RRC sebagai miliknya. Pulau Rempang itu hanya terhalang oleh Pulau Batam untuk menuju Singapura dan Malaysia. Jadi lokasi ini sungguh strategis untuk pertahanan negara. Bayangkan jika Pulau Rempang ini dijadikan lokasi industri pengusaha RRC, dengan seluruh pekerjanya termasuk polisinya juga dari RRC, memiliki pelabuhan sendiri, menjadi kawasan terbatas, penduduk tidak boleh melaut ke dekat wilayah tersebut. Artinya kelak Pulau Rempang akan dijadikan tempat penduduk RRC menggantikan penduduk Melayu yang ada di sana. Mungkin juga menjadi pangkalan terselubung, yang tahu hanya Jokowi dan Opung, contohnya seperti di Morowali dan kawasan reklamasi di Jakarta. Lokasi proyek ini sangat strategis untuk mempertahankan diri dari serangan luar. Tepatnya di kawasan Selat Malaka berbatasan dengan Laut Malaka dan negara Malaysia dan Singapura,
Melihat daya rusaknya terhadap keamanan negara dan keutuhan bangsa, tidaklah heran jika para tokoh yang tergabung dalam petisi 100 minta agar Jokowi mundur atau dimakzulkan. Suku Melayu di Singapura yang tadinya mayoritas, sekarang sudah terpinggirkan, bahkan perkampungan Melayu di sana sulit ditemui. Apakah hal serupa akan terjadi di Pulau Rimpang, Batam? B.J. Habibie membangun Batam untuk menyaingi Singapura, bukan untuk dijadikan pemukiman TKA China dengan dalih investasi. Begitu investasi dilakukan, diprediksi agama Islam dan budaya Melayu akan terganggu atau terpinggirkan. Lokalisasi pelacuran, judi dan bisnis narkoba dan penyelundupan senjata akan tumbuh dan subur. Investor dari RRC akan membawa semua material pembangunan dan tenaga dari RRC. Mereka dapat KTP segera dan dapat second home visa selama 10 tahun. Mereka boleh tinggal di sana sesukanya. Lokasi ini akan menjadi Singapura kedua, di mana etnis Melayu akan menjadi warga negara kelas 2 atau 3. Siapa yang diuntungkan dengan adanya proyek ini? Tentulah investornya dan para pejabat yang menentukan. Pemda mungkin akan kebagian sedikit, pemerintah pusat tidak jelas apa untungnya selain ada pajak ekspor. Pajak pendapatan selama 4 tahun nihil, pajak ekspor paling seperti yang terjadi pada nikel, banyak anehnya, mengerikan sekali ya. Masyarakat lokal konon jabarnya hanya diberi rumah senilai 120 juta, mata pencaharian mereka terganggu bahkan hilang. Tanah leluhur yang diaku negara itu hilang begitu saja jadi negara koloni China. Contohnya di Morowali, begitu ada banjir keluarlah para TKA Cina keluar dari bunker-bunker asrama. Begitu timbul masalah, para TKA Cina sudah mempersiapkan senjata. Itulah model investasi RRC yang dikembangkan di Indonesia. Pernahkah kita mendengar ada TKA yang bekerja dalam program Tunki Project dari RRC pulang kembali ke China daratan? Rasanya tidak ada. Ini pun akan terjadi jika investasi terus dilaksanakan. Jokowi lantas menyebut, sudah ada kesepakatan jika warga akan mendapat lahan dan bangunan. Warga akan diberi lahan 500 meter, plus bangunannya tipe 45 senilai 120 juta, sehingga total tanah dan rumah senilai 125 juta. Bisnis.com, Batam, pukul 11:09, 2023. Ada 3.000 rumah disiapkan untuk menampung seluruh penduduk di sana yang jumlahnya 7.512 jiwa. Tapi pemerintah lupa bahwa mata pencaharian mereka terganggu atau mungkin hilang. Tanah leluhur mereka diambil begitu saja untuk memberikan orang asing mengeruk keuntungan besar. Jika proyek ini menguntungkan semua tentu jadinya tidak perlu ada korban. Menurut UAS, lewat Tribun Medan September tahun 2023, masyarakat Rempang adalah keturunan para prajurit Sultan Mahmud Riyad Shah. Sekitar tahun 1780-an, Pulau Rempang adalah basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau Lingga untuk menghalau pasukan Belanda dan Inggris. Perjanjian Jokowi Xi Jinping pada akhir masa jabatan Jokowi bisa dibaca menjadi Presiden RRC menugaskan Presiden Ri untuk menerima paket investasi. Lihatlah begitu paniknya Jokowi dan Opung Luhut melihat penolakan masyarakat Melayu di Batam. Luhut Binsar Panjaitan, seorang jenderal dan Menko Marves dan segudang jabatan lainnya, mengancam akan membuldozer para pihak yang dianggap menghalangi investor. YouTube, media.com, pukul 11:09, 2023. Jokowi mengancam bawahannya yang tidak membantu investasi ini tahun il. Kedua ancaman ini membuktikan bahwa keduanya seolah menjadi bawahan Presiden RRC yang tega menindas rakyatnya. Ini merupakan bentuk sikap merendahkan Indonesia pada negara asing, atau sengaja menjual kedaulatan negara kepada negara asing. Selain itu patut kita pertanyakan proses pembuatan HGU-nya. HGU bisa terbit apabila seluruh tanah pekarangan dan perumahan telah diganti. Janganlah berpikir bahwa semua tanah milik penduduk di kampung atau hutan ada suratnya. Rakyat setempat tahu persis batas-batas kepemilikan lahannya. Pulau Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektar harus dibayar terlebih dahulu. Walaupun statusnya tanah negara, tanah adat, tanah ulayat, seringkali tidak ada dokumennya, merupakan dasar pembuatan sertifikat hak milik ataupun hak guna bangunan. Setelah ada serah terima pemegang hak atas tanah dan pekarangan tersebut beres, barulah HGB dapat diterbitkan. Perusahaan atau badan pengelolaan tidak bisa serta-merta membuat HGU tanpa proses pembebasan lahan terlebih dahulu. Setelah selesai perpindahan hak atas tanah tersebut dari rakyat setempat, barulah proses selanjutnya dapat dilanjutkan. Jika nilai tanah Rp10.000 per meter persegi, artinya diperlukan pembayaran sebanyak Rp100 juta, HX 16.583 hektar sama dengan Rp1.658, 3 triliun. Coba dicek apakah ada uang mengalir ke penduduk di Pulau Rempang sebesar itu.
Jika kita bagi 3.000 KK, artinya tiap KK mendapatkan Rp552.767,000. Dengan dana tersebut barangkali bisa bergotong royong membeli kapal penangkap ikan modern yang bisa agak jauh berlayarnya. Pola investasi seperti di Morowali, Wadas, reklamasi tidak usah ditiru. Pola itu sangat merugikan rakyat. Selain itu, walau sudah dibayar, penduduk lokasi masih punya hak untuk mendapatkan hasil usaha investasi di atas. Jika di perkebunan kelapa sawit misalnya minimal 20% harus merupakan lahan plasma, ditambang mungkin menjadi 30% sahamnya, kemudian penduduk lokal yang jumlahnya 7.512 jiwa, memiliki hak untuk bekerja di sana seluruhnya sambil memantau apakah ada kecurangan dalam bagi hasilnya. Penduduk lokal setiap bulan mendapatkan hasil sebesar 30% dari laba usaha investasi. Artinya pemerintah memperhatikan supaya masyarakat Melayu di sana dapat melanjutkan hidupnya. Bagaimana jika penduduk menolak, tidak bersedia dipindahkan hak atas tanahnya? Ya, artinya proyek tidak dapat dilanjutkan. Katakanlah proses pelepasan hak atas tanah yang telah selesai ada 1.000 hektar. Ya, di situ saja proyeknya dibangun. Pejabat sekelas presiden pun tidak dapat memaksa proses pelepasan hak tanah ini, apalagi sekelas menteri. Menteri Agraria yang menerbitkan HGU seluar 17.000 hektar tersebut perlu memberikan klarifikasi dan transparansi atau terbitnya HGU ini. Pelepasan hak tanah itu harus dimulai sejak dari kepala dusun, kepala desa, tokoh masyarakat, penduduk YBS, baru ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk menerbitkan HGU, pemerintah daerah juga harus memverifikasi dampak IPOLEK Sosbud Hankam yang biasanya diteliti di dalam dokumen AMDAL yang terdiri dari ANDAL, RKL, RPL. Jika dokumen AMDAL ini dikerjakan dengan benar, tentu tidak akan terjadi masalah seperti ini di Pulau Rempang dan mungkin juga rencana investasi yang rawan keamanan ini ditolak. Warga negara Indonesia haruslah waspada terhadap banjirnya penduduk RRC ke dalam negeri. Jangan sampai penduduk asli dipinggirkan oleh penduduk asing akibat kerakusan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Ada apa di balik ngototnya presiden dan pembantunya ini? Ini perlu penjelasan.